bulan apa sih, Iko? Bulan Desember. Iya, Desember itu apa tuh adik-adik? Ada yang tahu gak itu? Bulan Saya apa? tahu. Apa? Lahirnya Tuhan Yesus. Yeay, tepuk tangan Eko. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita bersatu hati, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mulai lagu pertama, musik. Gua tepuk tangan ya. Ya. Kita lanjut lagu yang kedua, musik. Masih semangat, Iko? Masih dong. Masih dong. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan.
tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, bahwa sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus fokus ya, dengerin dari awal sampai akhir. Nah, Cici hari ini mau membawakan firman Tuhan. Nah, tokoh Alkitab ini dia tuh sering disebut, sering kita dengar juga. Nah, dia adalah seorang perantara dari lahirnya Tuhan Yesus. Nah, siapa yang tahu adik-adik? Nah, benar, dia adalah Maria. Nah, Cici akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Temanya adalah kemenangan Yusuf dan Maria. Nah, adik-adik, kita mau membacakan firman Tuhan dulu. Ayo kita sama-sama buka di 1 Korintus 9 ayat 24. Cici ulangin lagi ya. 1 Korintus 9 ayat 24. Cici baca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu atlet? Nah, para atlet ketika dia mau bertanding, dia harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Nah, ketika dia mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, kenapa dia harus mempersiapkannya? Karena kalau dia sudah berlatih, dia sudah mempersiapkan diri dengan matang, dia yakin bahwa dia bisa menjadi juara. Nah, ketika pertandingan dimulai, nah itu dia akan menjadi juara karena dia sudah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Begitu juga Yusuf dan Maria. Nah, Yusuf dan Maria ini diutus Tuhan untuk menjadi perantara lahirnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa baca di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Nah, di situ adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saat Yusuf bertunangan dengan Maria, nah Maria ini mengandung seorang anak, tapi anak tersebut tidak berasal dari Yusuf. Nah, Yusuf di situ saat mengetahui bahwa Maria mengandung anak tapi bukan dari Yusuf, Yusuf sangat terpukul dan dia sangat takut ya adik-adik, karena ketika orang Yahudi tahu bahwa Maria mengandung seorang anak, pasti orang Yahudi akan adik-adik? Akan menghukum yang sangat berat. Nah, namun ketika Yusuf berencana untuk berpisah dengan Maria, lalu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan memberitahu kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah anak dari benih Roh Kudus. Setelah Yusuf tahu dan mendengar dari malaikat tersebut, Yusuf tidak jadi berpisah dengan Maria, melainkan Yusuf taat kepada perkataan Tuhan. Adik-adik, pada akhirnya Yusuf dan Maria menerima kemenangan karena dia mau mentaatkan perintah Tuhan. Kenapa sih Yusuf dan Maria bisa menerima kemenangan? Yang pertama,
karena mematuhi kehendak Allah. Yusuf mematuhi kehendak Allah. Dia tidak mau berpisah dengan Maria, tapi dia mau taat kepada perkataan Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik, gimana sih cara kita bisa taat gitu, mematuhi kehendak Allah, ya kan? Yang pertama kita harus apa? Baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Nah, itu adalah salah satu kita melakukan kehendak Allah. Nah, adik-adik di rumah juga bisa nih melakukan kehendak Allah, yaitu adik-adik mendengarkan firman Tuhan, terus adik-adik bisa merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab. Itu adalah salah satu kehendak Allah. Nah, kita juga perlu tekun berdoa setiap hari, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tekun, dia taat kepada perintah Tuhan, dia nggak mau melanggar. Nah, akhirnya Yusuf mendapat kemenangan. Begitu juga dengan kita. Nah, di suasana yang untuk suasana Natal ini kita juga mau tekun gitu, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, ya adik-adik ya. Nah, karena Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Poin yang kedua, mau melakukan misi Tuhan. Nah, di sini Yusuf mau melakukan misi Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, Yusuf mau melakukan misi Tuhan. Nah, Yusuf tidak berpisah dengan Maria. Yusuf tidak menyalahkan Maria. Bahkan Yusuf tidak berprasangka buruk kepada Maria. Kalau adik-adik mau tahu, seharusnya kalau misalkan Yusuf seperti itu, dia bisa saja marah gitu kepada Maria, dan dia bisa saja meninggalkan Maria. Tapi Yusuf tidak melakukan hal tersebut karena dia mau taat kepada perintah Tuhan, dan dia mau melakukan misi Tuhan, sehingga Yusuf mau gitu bertanggung jawab kepada Maria. Nah, karena dia tahu perintah Tuhan bahwa yang dikandungi oleh Maria itu bukanlah dari seorang bayi yang sembarangan ya adik-adik, dan itu adalah benih dari Roh Kudus. Ajaib nggak Tuhan Yesus? Ajaib kan Tuhan kita. Nah, begitu juga kita adik-adik, kita mau melakukan hal-hal yang berasal dari Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sebagai orang yang percaya, kita mau bertanding dan menjadi juara, yaitu kita memiliki kemenangan. Seperti Yusuf, adik-adik, kita mau memiliki kemenangan. Nah, seperti setahun ini adik-adik kita sudah belajar mengenai mental baja. Nah, kita mau memiliki mental baja, kita mau memiliki iman yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan Yesus, kita bisa melakukan misi Tuhan, dan kita mau memakai perisai iman supaya kita memiliki mental yang kuat, bukan mental yang lemah. Nah, adik-adik bisa menjadi contoh untuk siapapun bahwa adik-adik memiliki mental yang kuat, bukan mental yang lemah. Nah, firman Tuhan sampai di sini saja. Kita mau tutup ibadah kita, ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah kami mau mendengarkan kehendak-Mu. Kami mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau begitu baik
di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau sudah turun ke dunia ini menebus dosa-dosa setiap manusia yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu memberikan kesehatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.